Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan meneruskan ya pembelajaran kita. Yang kemarin kita sudah belajar tentang bunga tunggal. Nah, jadi ini salah satu contoh bunga tunggal yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ada Pak Rudi nih, kita sebut saja ada Pak Rudi. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Nah, untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200.000. Pak Rudi berencana meminjam uang sebesar 200 juta, dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun. Nah, ada 3 bank ya, pertama berarti ya, bukan 2 bank ya. Ada 3 bank. Yang pertama, sebut saja bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Kemudian bank 2 memberikan 2% per bulan. Kemudian bank 3 memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta selama 1 tahun. Nah, kita akan menentukan nih mana bank yang paling paling kecil bunganya gitu. Kita lihat ya. Bank pertama. Kita lihat. Bank 1. Nah, bank 1 ini kan 20% ya. Betul nggak? 20%. Berarti kalau ditanya bunga, berarti bunga itu sama dengan 20% 20% kan, dikali dengan berapa pinjamannya, yaitu 200 juta. Kalau kita sederhanakan, berarti coret, ini coret, jadi 200 juta ya, mohon maaf. Ini 200 juta. Jadi sisa 2 juta dikali 20. Berapa tuh? Berarti 40 juta. Betul nggak? Ya, berarti 40 juta. Kemudian untuk bank 2, nah bank 2 ini 2% per bulan. 2% per bulan. Kan per bulan, kita tulis ya, per bulan itu 2%. Kalau per bulan 2%, berarti kalau per tahun ada berapa bulan tuh? Berarti kan kita kali 12 kan? Berarti per tahunnya berapa? 24%. Kalau kita sederhanakan jadi gimana tuh? Jadi kalau kita tanya bunganya, berarti bunga itu sama dengan 24 per 100, kita kalikan 200 juta. Nah, kalau begitu kita coret nolnya, sisa 2 juta kali 24. Berapa tuh? 24 kali 2, berarti 48, tambah nolnya 6. Jadi 48 juta. Sedangkan bank ketiga, itu jelas tuh bunganya 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta. Nah, jadi kalau kalian diminta untuk memilih, berarti kita akan memilih yang bank ketiga. Alasannya kenapa? Karena bank ketiga 23 juta jauh lebih kecil daripada bunga 20% per tahun atau bunga 2% per bulan. Jadinya jangan tertipu terhadap yang katanya bunga kecil tapi dia per bulan. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Kita kerjakan soal-soalnya ya. Pak Adi nomor 1 nih meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika meminjam selama berapa? 6 bulan. Kan per tahun ya. Kan mau minjem 30 juta. Bunganya 24%, tapi per tahun. Ini kalau misalnya per tahun itu berapa bulan? 12 kan? 12 bulan segini. Nah, sekarang biar kita tahu berapa, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 16 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Berarti yang kita perlu cari per bulannya berapa? Per bulannya berapa? Gitu kan? Nah, berarti kalau per bulan itu kan 24% per tahun ya, 24% per tahun.
Kalau dia per bulan, ya bagi aja 12 gitu kan. Berarti per bulannya berapa? Yaitu 2%. Karena dia 2%, berarti tinggal kita kali aja ya. Kalau dia 6 bulan berarti 12%. Kalau 8 berarti 16%. Kalau 12% berarti 24%. Kalau 16 tinggal kali 2 aja berapa? 32%. Kalau 18 yaitu 36%. 24 bulan berarti 48%. Nah, sekarang kita coba hitung ya, perhitung berapa pengembaliannya gitu. Kita contoh saja yang untuk 6 bulan ya. Yang setahun aja deh, gak apa-apa yang 1 tahun ya. Ini dihapus ya, dihapus dulu. Berarti kita udah tahu tadi pokoknya bunganya adalah 2% per bulan. Kalau 6 bulan berarti dikali 6 aja ya, 2 kali 6 sama dengan 12%. Bunga itu sama dengan ya 12% per 100 kita kalikan dengan 30 juta. Kalau kita sederhanakan sisa berapa nih? 300.000 ya, kali 2 kali 12 berarti 36 tambah nolnya 1 2 3 4 5. Jadi bunganya adalah 3.600.000. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.